Bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, yang mana saat ini sudah tanggal 23 Maret, kurang seminggu lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai janji Pak Kapolda Suntana, peristiwa ini akan diungkap di bulan suci Ramadan sebagai kado. Apakah diungkapnya ini di akhir Maret atau di awal bulan suci atau di tengah, kita masih tunggu saja dengan sabar. Nah, di sini ada beberapa pemberitaan yang saya baca barusan, di mana ditemukan bercak darah yang ada kaitannya anak tangga yang menuju ke plafon rumah ya. Sudah diselidiki, ternyata DNA-nya tidak ditemukan di 106 para saksi. Jadi DNA orang yang mungkin sembunyi di loteng itu orang yang di luar para saksi-saksi yang sudah terperiksa. Jadi masih diselidiki siapakah orang ini. Kemudian juga ada temuan seperti kertas, map, instruksi rombongan kasus Subang di TKP peristiwa itu. Jadi sudah ada instruksi melalui secari kertas yang ditemukan anjing belanja. Mungkin instruksi ini berupa petunjuk jalannya harus mengarah ke sini dan ke sini. Nah, kemudian juga ditemukan CCTV yang ada kedatangan dan kepulangan. Ini ada 2 kali. Kedatangan pertama tujuannya mungkin untuk eksekusi, kedatangan kedua mungkin untuk pembersihan. Seperti itu ya guys. Jadi yang kita bahas saat ini adalah pembersihan dan kedatangan yang pertama, karena itu sangat membuat saya penasaran ya. Tentunya kedatangan pertama ini ada hubungannya dengan temuan secari kertas, map petunjuk jalan harus ke sini dan ke sini, seperti itu. Mari kita ungkap di sini guys. Kasus ini begitu ribet, begitu banyak tersangkanya nanti ya. Mari kita ungkap di sini. Kedatangan tamu yang pertama. Kedatangan tamu yang pertama di TKP. Tujuanmu untuk apa? Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini masih prediksi ya, belum tentu benar, juga bisa salah. Makanya nanti ketika kartu keluar, kalian juga bisa mengartikan. Saya yang konsentrasi ngambil kartunya, kita artikan sama-sama seperti itu ya. Kedatangan tamu yang pertama, tujuannya untuk apa? Kedatangan tamu yang pertama, tujuannya untuk apa? Optimis itu pasti ya, semangat, pasti berhasil, seperti itu. Optimis untuk apa? Ada hidden motivasi, ada keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang tersembunyi. Nah, tujuan apakah ini? Tujuan yang tersembunyi seperti apakah? Untuk bermain aman. Kita kejar terus ya guys. Bermain aman dalam hal apakah? The Secret Temple. Secret Temple ini gambar sebuah gedung ya, artinya kuil suci. Gedung TKP mungkin ya, bermain aman menuju TKP. Ada motif apakah kamu menuju ke TKP? Ada motif apakah menuju ke TKP? Ada Ascended Master. Ada 3-4 tangan menaik ke atas. Tujuan-tujuan yang intinya apa ya? Misalnya untuk sebuah kesuksesan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh beberapa orang. Energi-energi yang berbeda-beda, ada 4 tangan soalnya. Mari kita gali lebih jauh lagi. Apa tujuannya atau apa yang kamu inginkan sehingga kamu datang malam itu? Apa tujuannya? Laki-laki yang mencintai guys.
Ada motif asmara ini, ada orang yang mencintai, laki-laki yang mencintai. Nah, kita gali lebih jauh lagi. Laki-laki yang mencintai. Ada tujuan apakah kamu malam-malam datang ke TKP? Mempertahankan pendapatnya masing-masing, guys. Jadi ini yang keluar motif asmara. Motif asmara dari seseorang laki-laki yang mencintai. Nah, laki-laki ini siapakah? Ya, kita lihat saja nanti siapa ya. Yang kedua belah pihak saling mempertahankan pendiriannya masing-masing. Mari kita ungkap di sini. Jadi gini guys ya, jadi begini. Yang tertangkap di sini ada motif asmara di sini. Ada motif asmara dan orang atau rombongan orang itu datang ke TKP dengan optimis. Dengan apa ya? Dengan merasa yakin berhasil seperti itu. Dan orang ini ada tujuan-tujuan motivasi dan mereka bermain aman di sini, playing it safe. Tentunya karena ada hidden motivasi ini, kemudian ada playing it safe yang artinya mereka memiliki niatan-niatan yang ingin dilancarkan dengan aman menuju the Sacred Temple TKP. Dan ini merupakan ada 4 tangan di sini yang saya mengartikan kayaknya ini kan pelakunya berjamaah. Masing-masing pelaku mempunyai tujuan masing-masing, motif masing-masing, dan salah satunya juga ada motif asmara di sini. Juga saat itu terjadilah status quo. Saling mempertahankan pendiriannya masing-masing. Kalau yang keluar ini adalah masalah asmara di sini ya, masalah asmara. Jadi tamu yang datang malam itu salah satu motifnya ada hubungan asmara. Kemudian akan saya dalami dengan laki-laki yang mencintai ini. Laki-laki yang mencintai ini, apakah Amel menyadari kalau laki-laki itu mencintainya? Apakah Amel menyadari jika laki-laki itu mencintainya? Ada simbol kindred partnership. Amel menyadari. Saya lihat dulu ya apa artinya kindred partnership ini. Kayaknya sih saling hubungan yang saling menguntungkan, atau sudah terjalin sebuah hubungan. Tapi lebih pastinya saya cari di kamus dulu ya guys. Sabar sebentar ya. Kindred partnership. Artinya kemitraan yang sejenis. Jadi kemitraan sejenis ini artinya ada semacam sebuah kerjasama dalam satu bidang seperti itu. Kerjasama dalam satu bidang ini, Amel ini kerjanya sekarang ini apakah hanya kerja di yayasan atau kerja di lainnya, misalnya kerjasama dengan orang lain di luar pengetahuan dari kita. Karena di sini ada kindred partnership, kemitraan yang sejenis, hubungan kerjasama dengan bidang yang sama. Nah, ternyata laki-laki yang mencintai Amel ini dalam satu kerjasama, ya, dalam satu kerjasama atau dalam lingkup pekerjaan. Kemudian Amel, apakah kamu juga mencintai orang itu? Apakah kamu juga mencintai laki-laki itu yang satu pekerjaan denganmu? Angel of the Four Direction, angel dari 4 penjuru. Kayaknya masih belum terfokus Amel dengan orang ini. Mungkin Amel
memiliki pandangan-pandangan atau mungkin hatinya sudah terpaut pada seseorang, sehingga artinya di sini ada 4 dari petunjuk ya. Ada 4 malaikat di penjuru di 4 jalan. Masih belum terfokus ini Amel untuk mencintai laki-laki ini. Apa yang menyebabkan kamu masih berpikir-pikir tentang laki-laki itu? Karena ada sebuah komitmen. Jadi Amel ini masih berpikir-pikir tentang laki-laki itu. Mungkin juga laki-laki itu bertepuk sebelah tangan. Karena di sini Amel memiliki sebuah komitmen. Komitmen dalam hal apakah? Atau komitmen dengan siapa? Dengan seseorang yang seharusnya diperhatikan atau dikasihani. Jadi begini guys, kalau dilihat orang yang datang malam itu, tamu yang di sesi pertama itu ada motif asmaranya juga, dimana orang ini ada apa ya, kan ada kindred partnership, kemitraan sejenis, yang artinya saya mengartikan mungkin satu pekerjaan atau satu bisnis dengan Amel. Dia menyintai Amel, cuman Amelnya nggak begitu menanggapi seperti itu ya, karena Amel di sini mempunyai komitmen dengan seseorang, dan orang ini adalah orang deserving, yang artinya orang ini layak untuk diperhatikan, atau memang Amel ini sudah menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu selain orang ini. Orang ini mencintai, makanya Amel nggak begitu menanggapi rasa cintanya. Karena Amel sudah komitmen dengan seseorang ini ya. Itu menurut kartu tarot ini. Jadi motif asmaranya ini juga kuat ya. Dulu saya pikir motif yayasan, motif harta benda. Tapi beberapa hari ini yang keluar cenderung motif asmara. Selanjutnya kita gali. Setelah mengetahui Amel yang bagaimana pada orang ini, dan malam itu kayaknya ada saling mempertahankan argumen atau ada pertengkaran, karena saya prediksinya dulu seperti itu ya. Di luar kasus asmara ini, yang pernah saya prediksi dulu itu ada kasus motif kecemburuan sosial, kecemburuan mungkin masalah harta benda dan kekayaan. Tapi makin kesini juga motif asmaranya sangat kuat ya guys. Selanjutnya The Loving Man. The Loving Man. Apa yang kamu inginkan dari Amel? Apa yang kamu inginkan dari Amel? Back and forth, yang artinya pasang surut. Ini laki-laki ini berharap Amel itu ada ketetapan hati, yang maksudnya menerima perasaannya. Di sini ada pasang surut, Amel masih kurang apa ya, kurang memperhatikan dirinya. Selanjutnya, apakah karena Amel masih ragu-ragu denganmu atau tidak menerimamu dikarenakan Amel memiliki komitmen dengan orang lain? Hal itu membuatmu kecewa. Keberanian melangkah. Hal itu membuat keberanian melangkah. Melangkah kemanakah? Melangkah kemanakah? Menunjukkan kekuatannya. Inilah kekuatan saya. Ketika saya mencari tahu tentang laki-laki yang mencintai Amel itu, apa sih yang diharapkan laki-laki ini kepada Amel? Dia meminta kepastian kepada Amel. Nah, minta kepastian. Dan ketika dia tidak mendapatkan sebuah kepastian, hitungannya kan
sakit hati ya. Sakit hati, pada akhirnya ada keberanian melangkah dan dia menunjukkan kekuatannya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk laki-laki yang mencintai ini. Kemudian di sesi keduanya kan ada tamu pertama datang, kemudian pulang, ada lagi yang datang menurut CCTV tadi itu kan ya. Ini prediksi setelah tamu pertama pulang, apa yang dilakukan pada tamu kedatangan yang kedua. Apa yang dilakukan pada tamu yang kedatangan kedua. Ada simbol Ascended Master. Selanjutnya, tujuannya apa tamu kedatangan kedua? Ada peace, tempat yang damai. Selanjutnya, ada back and forth, naik turun. Selanjutnya, ada teacher, ada pembimbing di sini, ada yang ngajarin guys. Selanjutnya tujuan yang kedua ada apakah? Ada intuisi dan manifestasi, petunjuk yang harus dilakukan. Jadi seperti ini, kedatangan tamu yang kedua itu bisa dikatakan, bisa saya artikan ada Ascended Master, energi yang menuju ke atas. Berhubung di tamu yang pertama ini kayaknya sih ada kecurigaan, mungkin dialah yang mengeksekusi ya, tapi belum tentu benar ya ini ya, mungkin dia yang mengeksekusi. Dan tamu yang kedua ini kemungkinan sebagai pembersihan agar ada kondisi di mana TKP ini tidak ditemukan sidik jari. Dan di sini ada back and forth, naik turun, yang artinya di sini nih ada apa ya? Ada kondisi di mana harus bagaimana ini, harus diapakan ini. Dan itu ternyata ada seorang teacher di sini. Ada seorang yang menunjukkan kamu harus begini, gini, gini, harus dilakukan pembersihan seperti ini, seperti itu. Dan di sini ada intuisi dan manifestasi, sebuah petunjuk yang harus dilakukan untuk diwujudkan. Jadi ini guys, ini memang ada otaknya. Peristiwa ini ada otaknya karena ada simbol teacher dan murid. Nah, di sesi yang kedua ini ada yang ngajarin kamu harus begini, dituntun begini agar kondisi TKP menjadi lebih bersih sehingga tidak ditemukan sidik jari. Nah, kalau melihat dari ini kayaknya otaknya ini juga sebagai pelaku. Dan otaknya ini ketika mungkin selesai mengeksekusi atau selesai atau menyuruh orang lain, dia tetap memantau dari tamu-tamu di kedatangan yang kedua ini. Apa saja yang harus dilakukannya, seperti itu guys. Jadi sangat-sangat mengerikan ya guys. Masa sih motif asmara bisa sampai seperti itu? Tapi ya bisa saja. Kenapa ya? Cinta ditolak, tindakan lain yang dilakukan, seperti itu. Nah, kalau dari sini kayaknya yang mencintai ini adalah orang yang satu lingkungan pekerjaan dengan Amel. Karena tadi ada simbol kinder partnership ya, kerjasama yang sejenis, hubungan kemitraan yang sejenis. Jadi kerjasama di dalam satu bidang, di dalam satu pekerjaan, intinya seperti itu. Tentunya yang mencintai Amel ini banyak ya, karena Amel juga cantik, terus anaknya juga lembut, pendiam, dan juga kaya, mempunyai jabatan mentereng juga. Jadinya tentunya banyak cowok yang tertarik kepada Amel, apalagi bawaannya mobil ya. Pasti banyak sekali yang demen kepada Amel, sehingga terjadilah kondisi di mana ada kecemburuan yang begitu dalam ketika Amel tidak menanggapi perasaannya, karena Amel lebih komitmen pada hubungan dengan orang lain. Jadilah peristiwa yang seperti itu. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau kita ungkap, kita buka peristiwa ini dari
kunjungan para tamu di malam itu ternyata motifnya juga ada motif asmaranya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel